Halo hipster, di video kali ini kita akan belajar memahami auto layout yang ada di Figma. Tapi sebelum itu, kita intro dulu. Halo hipster, di kesempatan kali ini kita akan memahami lebih lanjut mengenai auto layout yang ada di Figma. Jadi, apakah itu auto layout? Auto layout adalah salah satu properti pada layer yang membuat layer-layer elemen kamu bisa membesar dan mengecil mengikuti perubahan konten di dalamnya. Jika kalian seorang developer atau programmer, kalian tentu mengenal Flexbox. Nah, auto layout sangat mirip dengan Flexbox yang ada pada CSS, di mana dengan auto layout desain kamu akan menjadi lebih responsif dan secara workflow pengerjaan desain kamu akan menjadi lebih cepat. Tentu ada properti-properti yang ada di auto layout. Ada 4 properti. Pertama ada directions, lalu ada spacing between items, ada padding around items, dan juga alignment and padding. Kita akan bahas satu persatu. Nah, directions. Jadi ada dua jenis directions yang ada di dalam auto layout. Pertama ada horizontal direction, dan yang kedua ada vertical direction. Seperti apa directions yang ada dalam auto layout? Nanti kita akan coba hands-on langsung. Nah, semisal kita kita akan membuat sebuah checkbox. Kalau teman-teman tahu, checkbox adalah salah satu komponen yang ada di dalam user interface di mana kalian bisa memilih gitu. Nah, kita akan coba kita akan coba membuat auto layout agar kita bisa membuat suatu list checkbox untuk mungkin untuk bisa kita pilih, let's say seperti itu ya. Lalu kita tambahkan teks, misalkan checkbox, mungkin kita rubah menjadi 14 pixel, 100% aja. Oke. Nah, kita tambahkan, kita duplikasi. Oke. Nah, dengan auto layout, teman-teman bisa merapikan dan membuat si checkbox ini menjadi lebih responsif. Oke, kita akan coba. Aku akan seleksi elemen layer text checkbox dan juga kotaknya. Lalu kalian bisa ke panel sebelah kanan, ada auto layout. Kalian bisa klik tambah atau shortcutnya. Shortcutnya itu adalah Shift A. Oke. Nah, di sini bisa dilihat, ini nanti kita akan bahas untuk alignment and padding. Teman-teman bisa lihat di sini di panel setting auto layout, teman-teman bisa atur direction dari auto layout teman-teman. Nah, kalau sekarang ini yang aktif itu adalah horizontal direction, di mana arah dari auto layoutnya itu ke arah secara horizontal. Nah, kalau misalkan aku duplikasi si teksnya, nanti dia akan bertambah ke kanan. Oke. Ini aku akan auto layout semua. Oke. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, kita punya 3 auto layout di sini. Oke. Nah, tadi kita udah bahas tentang horizontal direction di auto layout, sekarang kita akan bahas tentang vertical direction. Nah, kalau vertical direction, teman-teman bisa misal kita seleksi tiga checkbox ini, lalu kita auto layout ya. Nanti directionnya akan ke bawah. Sebenarnya teman-teman bisa atur ini mau horizontal apa vertikal, dan teman-teman bisa mengatur jaraknya, nanti kita akan bahas. Layer ini sudah mengaplikasikan horizontal direction dan vertical direction dari suatu auto layout. Jadi untuk salah satu komponen checkboxnya itu sudah horizontal direction, dan untuk kumpulan dari checkbox ini itu sudah vertical directions. Nah, bisa teman-teman lihat di panel sebelah kanan. Nah, dengan seperti ini, jika teman-teman ingin menambah checkboxnya, kalian cukup menduplikasi atau Ctrl D ya. Lalu dia akan automatically bertambah secara
vertikal mengikuti arah directions auto layoutnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada properti spacing between items. Nah, spacing between items adalah jarak antara dua atau lebih layer elemen yang dibungkus oleh suatu auto layout. Jadi kalau kalian lihat tadi, saat kita melakukan auto layout, elemen yang kita pilih untuk kita auto layout kan, itu akan dibungkus dengan auto layoutnya. Nah, biasanya satuannya adalah pixel, gitu. Jadi jarak ini bisa kita atur. Lalu selanjutnya ada padding around items. Nah, padding around items adalah jarak dari konten ke bagian terluar auto layout yang membungkusnya. Biasanya satuannya adalah pixel. Dan kalian bisa atur jarak paddingnya kiri, kanan, atas, dan bawahnya. Dan dia memiliki settingan tambahan untuk bisa lebih mengcustomize jarak paddingnya. Oke, sekarang kita akan run through mengenai spacing between items dan padding around items. Nah, di sini kita akan mencoba membuat suatu navigation bar di suatu mobile device. Kalau di device teman-teman, aku ambil contoh iOS ya. Kita akan coba bikin bagian atasnya itu. Nah, di sini ada 4 elemen, ada 4 layer. Ada indikator baterai, Wi-Fi, dan cellular, dan juga waktu, jam, time. Nah, kita akan mencoba membuatnya menjadi seperti ini ya. Nah, 3 elemen yang ada di sebelah kanan kita akan auto layoutkan. Nah, di sini teman-teman bisa atur jaraknya nih. Mau 12 atau mungkin 24. Atau mungkin nanti bisa teman-teman slider seperti ini ya, defaultnya 0 karena nggak mungkin elemennya saling tumpang tindih. Kita akan coba atur nilainya menjadi 4 pixel. Lalu di sebelah kanannya ada indikator waktu. Nah, teman-teman bisa atur nih, coba kita select. Oke, sudah kita select ya. Nah, sekarang sudah aku auto layoutkan navigation bar dari suatu mobile device. Nah, teman-teman bisa atur nih jaraknya. Seperti itu. Nah, lalu selain itu teman-teman juga bisa menambahkan padding. Nah, ini mungkin kurang kelihatan ya, aku tambahin fill ya. Aku tambahkan fill biar mungkin kelihatan. Lihat yang warna abu-abu. Di sini kalau aku tambahkan paddingnya itu 16, padding around items. Nah, nantinya paddingnya akan seperti ini. Oke. Nah, paddingnya nantinya akan berjarak 16 dari kontennya. Konten itu yang elemen yang ada di dalamnya itu ke arah luar itu sebanyak 16 pixel, entah itu ke atas, ke kiri, ke bawah, atau ke kanan. Nah, settingnya nanti kita bisa lebih detail lagi di sini, di alignment and paddings, seperti itu. Oke, next. Lalu salah satu property setting yang ada di dalam padding around items itu adalah alignment and padding. Nah, di alignment and padding kalian bisa mengatur posisi dan juga jarak dari padding yang ada di auto layout kalian. Nggak cuman itu, kalian juga bisa mengatur distribusi dari layer elemen yang ada di dalam auto layout kalian. Oke, kita coba run through. Misal kita mau membuat suatu top navigation bar yang misal kalian datang ke suatu website lewat HP gitu ya. Coba kecilin biar lebih kelihatan gitu. Nah, tadi kalian sudah belajar untuk melakukan auto layout, kita shift A aja shortcutnya. Lalu di alignment and padding kita atur alignmentnya itu ada beberapa alignment. Jadi di sini ada rata kiri tengah, rata tengah center ya, center and middle. Lalu ada rata kanan center. Ada juga pojok kanan atas, pojok tengah atas, pojok kiri atas, dan juga pojok kiri bawah, pojok tengah bawah, pojok kanan bawah. Nah, paddingnya ini bisa kalian atur. Kita mungkin kasih fill biar mempermudah.
Kita kasih fill warna abu-abu aja. Nah, misalnya kita atur nih padding atasnya maunya 8 pixel, kalian bisa atur nih 8 pixel. Lalu di kanannya 16 pixel, kalian bisa atur 16 pixel. Seperti itu. Oke. Nah, itu untuk alignment dan padding yang bisa kalian custom di auto layout. Nah, di bagian bawahnya itu ada pack and space between. Kalau pack, jarak antara elemen yang ada di dalamnya itu bisa kita atur. Sedangkan space between dia akan mengambil jarak otomatis jika auto layoutnya kita perbesar ataupun perkecil gitu. Nah, misalnya seperti ini ya. Auto layout bisa membuat desain kalian menjadi lebih responsif mengikuti screen yang kalian buat, seperti itu. Sini. Jadi mungkin sudah tahu ya bedanya apa. Gitu. Nah, kalau misalkan pack tadi dia konten yang ada di dalam auto layoutnya tidak responsif terhadap auto layout yang membungkusnya. Kita coba menjadi space between. Oke. Nah, lalu di sini ada text area. Misalnya kita mau membuat sebuah text area, contohnya adalah description. Kalau kalian suka main Twitter atau mungkin Facebook gitu, kalian mau membuat suatu teks yang panjang, nah ini kita akan coba bikin description ya. Misalnya hello world. Oke, lalu kita akan auto layout kan. Mungkin fillnya kita coba kasih fill biar kelihatan. Fillnya tipis-tipis saja. Nah, seperti ini. Nah, uniknya kalian bisa mengatur juga corner radius dari auto layout kalian. Misalnya aku atur menjadi 8 ya. Ini bisa dilihat nih. Dia menjadi rounded. Hanya auto layoutnya aja. Nah, uniknya juga kalian jika suatu komponen auto layout suatu elemen sudah kalian auto layout kan, dia akan responsif seperti itu ya. Dia akan mengikuti konten di dalamnya. Nah, kalian bisa buat sebuah text area. Mungkin aku kasih stroke tipis juga ya. Nah, seperti ini. Ini jangan. Oke. Seperti ini ya. Misalnya kita tambah juga post. Kita coba tambah fill ya. Ini warna putih, atau biasanya aku expressnya tulis white gitu. Ini kita taruh 8. Nah, ini mungkin alignmentnya kita taruh tengah karena untuk sebuah button atau tombol. Atasnya biasanya ini apa namanya, tentu untuk jumlahnya tidak ada batasannya, jadi tidak ada yang pakemnya seperti apa. Teman-teman bisa explore sendiri gitu. Tinggal mengikuti grid system yang teman-teman pakai itu apa, nanti kita bahas. Oke, misalnya seperti ini ya. Oke. Nah, selain itu, ini sedikit tips. Teman-teman bisa ada resizing yang ada di dalam auto layout. Kalian bisa atur. Ada 3, ada fixed width, ada hug contents, dan fill container. Bedanya apa? Kalau fixed width, misalnya kita atur menjadi fixed width ya. Nah, ini bisa kita atur nih di dalam auto layoutnya ukurannya. Selama masih berada di dalam auto layoutnya. Pun bisa keluar juga, tapi menjadi kurang responsif seperti itu. Nah, kalau kontennya ditambah, nanti dia akan kontennya akan mengikuti width yang sudah fix di ukuran tertentu. Ini kebetulan ukuran width-nya ada 112 pixel. Oke, sedangkan jika hak konten sama, dia akan mengikuti kontennya. Jadi kalau konten bertambah ya width-nya juga akan bertambah, yang warna birunya tadi selection nih. Seperti itu. Nah, sedangkan fill container dia akan mengisi kekosongan yang ada di dalam kontainernya. Ini kebetulan kontainernya sampai sini ya.
kita tambah, nah dia akan responsif ke bawah seperti itu. Nah, biasanya untuk text area aku makainya horizontal fill container. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa seperti itu. Oke, itu adalah alignment dan padding. Mungkin sampai situ pembahasan kita tentang auto layout di dalam Figma. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jika kalian ingin belajar hal-hal lain mengenai Figma, silahkan komen aja di video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini untuk bisa mendapatkan update mengenai tutorial Figma menarik lainnya. See you hipster, thank you.